Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, santri MDT Hubut Taqwa, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya, selalu semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga belajar kita pada pertemuan kali ini ya, pertemuan dalam jaringan atau daring bisa membuat kita bertambah ilmu dan bermanfaat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih dengan materi yang sangat penting, yaitu pengertian dan pembagian najis. Ada yang tahu najis itu apa? Kita akan belajar mulai dari pengertian. Apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang kotor menurut syariat Islam dan harus dibersihkan sebelum beribadah. Jadi najis ini bisa menghalangi kita dalam sahnya ibadah. Jadi tidak sah dalam beribadah ketika kita ada najis yang misalkan dalam sholat. Sholat itu kan syaratnya diantaranya harus suci dari najis di badan, pakaian atau tempat sholat kita. Kemudian masuk ke pembagiannya. Pembagian najis itu ada 3. 1, najis muhaffafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasithah atau najis sedang. Terakhir, najis mughaladah atau najis berat. Najis muhaffafah, najis ringan, contohnya apa? Misalkan ini contohkan air kencing bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun dan hanya minum ASI. Jadi air kencing bayi laki-laki. Kalau bayinya perempuan berarti tidak termasuk. Kemudian yang berumur di bawah 2 tahun. Berumurnya harus di bawah 2 tahun. Tahun Hijriah, bukan tahun Masehi ya. Kalau tahun Hijriah dengan Masehi itu ada perbedaan. Biasanya tahun Hijriah ini lebih sedikit harinya dengan tahun Masehi. Beda 10 hari biasanya setiap tahunnya itu. Kemudian dan hanya minum ASI, air susu ibu. Kalau sudah tercampur, biasanya kan kita kalau 6 bulan itu sudah ada makanan pendamping. Nah, ini tidak termasuk nantinya. Jadi kriterianya bayinya laki-laki, umurnya di bawah 2 tahun, tahun Hijriah, dan hanya minum ASI. Nah, tahun Hijriah itu Pak dihitungnya dari mana? Kalau tahun Hijriah ini dihitung dari hijrahnya Nabi dari Madinah ke Habsyah, atau sekarang disebut dari Makkah ke Habsyah, sekarang disebut Madinah. Nah, jadi Nabi itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, hitunglah dari situ. Kita sudah berapa tahun? Nah, sekarang kamu cari ya. Sekarang tahun hijrahnya tahun berapa? Nah, kalau Masehi semuanya hafal ya. Kita di tahun 2025. Nah, kalau tahun Masehi disebut dihitungnya dari mulai zaman Nabi Isa. Kalau Masehi berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei dan sebagainya. Kalau Hijriah itu mulainya dari Muharram atau orang Jawa menyebutnya Sura Safar. Mulud ya. Kita yang Arabnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan sebagainya. Baik, selanjutnya cara membersihkan najis muhaffafah itu bagaimana? Cara membersihkan najis muhaffafah itu juga ringan, karena ini termasuk najis ringan. Bagaimana? Cukup diperciki air. Nah, jadi najisnya dilap dulu ke tisu, misalkan ada air kencing bayi yang berumur 2 tahun dan hanya meminum ASI, kemudian terus dipercikin air. Selanjutnya, najis yang kedua yaitu najis mutawasithah atau najis sedang. Contohnya apa? Contohnya darah,
kemudian air kencing, kotoran manusia, kotoran hewan, dan sebagainya. Ini karena ini najis mutawasit dan najis sedang. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya pun sedang, artinya tidak ringan dan tidak berat, tapi sedang. Gimana caranya? Tadi ainnya, ain itu najisnya harus dibersihkan dulu, dibasuh sampai hilang warnanya, misalkan darahnya harus dihilangkan dulu. Nah, bekasnya itu masih najis. Ya, bekasnya itu harus dibanjur atau dibasuh hingga hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Itu ya 3 kriterianya: warnanya, baunya, dan rasanya. Kalau rasanya sih dikira-kirakan saja, tak usah dirasakan. Itu cara membersihkan najis mutawasit atau najis sedang. Terakhir yang ketiga adalah najis mughalladh atau najis berat. Apa contohnya? Air liur anjing dan babi. Nah, air liur anjing dan babi ini termasuk najis berat atau najis mughalladh. Ya, untuk misalkan gini, kita ada anjing lewat, kemudian ekornya menyentuh betis kita. Kalau sama-sama kering, misalkan ekor anjingnya kering, betis kitanya kering, maka itu tidak najis. Apabila salah satunya ada yang basah, ekor anjingnya kah atau betis kitanya, maka itu termasuk kita sudah terkena najis. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya pun berat, harus dibasuh 7 kali. Salah satunya dicampuri dengan air dicampuri dengan tanah. Dicampuri dengan tanah. Silakan mau di pertama, di tengah-tengah, atau di yang ke-7. Nah, itu. Nah, mari kita mengingat najis itu ada berapa macam? Ada 3 macam. Semua najis harus dibersihkan. Supaya apa? Agar ibadah kita sah dan bersih. Itu ya. Masya Allah, kalian hebat, sudah belajar hari ini. Semoga menjadi anak yang selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Itu saja pertemuan daring pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.